Terlalu ramai Bangladesh di Malaysia yang infak sedekah iftar orang Malaysia. Orang Malaysia nak iftar tak ada tempat. Dulu tempat ni jadi tempat kami sesekali berbuka puasa. Sekarang dipenuhi pendatang asing yang sama berjumpa sesama mereka, bersembang ketawa dan pergi tanpa solat. Cuba perhati sendiri. Penuh warga asing, apa nak jadi dengan Malaysia? Tujuannya makan free. Sedekah tu pahala, tetapi kedaulatan dan keamanan negara tetap dipertahankan. Betul lah tu, takkan nak masuk masjid kena tengok kaum dulu, lagipun ada prosedur dia kan bukan main hentam je masuk. Betul tu sekarang memang ramai le takut nanti negara ni jadi hak mereka. Islam untuk semua, tapi kedaulatan dan tanah Melayu ini hanya untuk orang Melayu, sebab dia orang pun ada tanah iaitu di Bangladesh, tanah ni hak orang Melayu. Betul di masjid lebih banyak orang asing, orang tempatan tak banyak. Mula-mula macam tu, kemudian mengambil alih pentadbiran masjid, jika lambakan warga asing tiada kesudahannya. Assalamualaikum bang. Kalau boleh tolong ada masjid kan, depan kasih tulis itu, besar. Bangladesh punya Muslim orang, jangan masuk itu dalam. Kenapa cakap itu tahu? Saya pun tak ada suka. Saya pun tengok you punya video. Kalau ramai orang, tak ada cukup you kasih makan ke apa-apa, kasih, tak ada cukup. Betul. Saya pun tak ada suka ini macam. Itu Bangladesh punya orang tak tahu dia tak ada kira ini. Betul lah bang. Kalau ini macam tulis, jangan masuk. Jangan masuk. Datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi Bangla ini sebenarnya ini isu apa ini? Orang Bangladesh pergi surau atau masjid, dia makanan semua kasih habis. Orang tempatan tidak dapat di makanan untuk nak buka puasa. Hei saudara, ini bulan puasa. Bulan puasa ini adalah nikmati. Bulan puasa ini Allah kata kau bukan bagi ambil puasa saja, kau bagi sedekah. Inilah kau pahala. Kau tolong menolong orang susah. Inilah kau pahala. Kau buka puasa, kau nak makan sampai kenyang. Aku rasa tak betul. Yang aku tahu agama basal. You tengok di Bangladesh 19 juta Rohingya. 19 juta Rohingya di Bangladesh. Macam-macam niaga. Macam-macam cari makan. 4 juta warga Afrika di Bangladesh. Macam-macam buat kerja. Yang tertinggi, macam-macam buat bisnes. Permit pun aku rasa tak ada. 28 juta warga Pakistan di Bangladesh. 28 juta warga di Bangladesh, Pakistan disangkut Bangladesh. Sudah 50 tahun tidak dipulang lagi di Pakistan. 18 juta warga India bekerja di Bangladesh. Kerja polis, kerja bank, kerja bagai-bagai pejabat yang tertinggi. Tuan-tuan, janganlah menghina. Lepas ini, sekarang ada, sekejap lagi, tak tentu. Maksud kita semua ini musafir. Kita semua manusia makhluk di dunia ini datang semua pendatang haram. Siapa kata dia tak mati, dia akan dibutul. Iblis kecuali tak mati sampai kiamat. Allah bagi hayat dia. Hayat dia. Maksud dia boleh cakap. Jangan menghina orang. Jangan rendahkan orang. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kalau kau letak di mana pun kau akan sampai. Nasi itu kau akan dimakan. Kalau Amerika, Meksiko, Itali, di mana pun kau punya nasib ada, Allah Subhanahu Wa Taala akan disampaikan kau situ, nasi itu kau kena makan. Sebab rezeki kau ada situ.
So aku mintalah, tuan-tuan, janganlah menghina orang. Bulan puasa ini, semua gabungan macam tabligh jamaat, bersahabat, buka puasa bersama-sama. Inilah nikmati. Aku ambil puasa, aku telan makan. Ini bukan puasa. Ini bukan puasa. Orang Melayu ke orang Bangla ke orang Indonesia ke orang Nepal, mana-mana bagai manusia, semua kita makhluk manusia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata, itulah komentar-komentar warga Malaysia yang menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap warga asing Bangladesh, yang memenuhi masjid yang ada di negeri Malaides, di saat menunggu waktunya berbuka puasa. Seperti itulah fenomena bulan puasa di negeri Malaides, yang selalu saja mempunyai permasalahan dengan warga asing. Lalu bagaimana jika di Indonesia, ketika warga asing datang ke masjid yang ada di Indonesia, untuk berbuka puasa bersama? Dan bagaimanakah suasananya dan tanggapannya? Kampung Ramadan Jogokarian senantiasa dinantikan warga Yogyakarta ketika memasuki bulan puasa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, geliat Ramadan yang penuh ingar-bingar kembali terasa di salah satu kampung di Kementerian Mantri Jeron tersebut. Mengutip tribunjogja.com pada Sabtu 15 Maret 2025, Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian Haidar Muhammad menyampaikan pihaknya kembali menghadirkan rangkaian kegiatan istimewa. Satu di antaranya yakni ribuan porsi takjil yang disediakan gratis di Masjid Jogokarian yang sudah menjadi tradisi sejak lama sepanjang Ramadan. Menu-menu yang dihadirkan untuk memanjakan lidah para jemaah pun cenderung sangat beragam, dari hidangan tradisional sampai makanan kekinian. Bagi para pemburu takjil tersedia sajian chicken katsu, sop kembang waru, tongseng ayam, gulai sapi, bistik, hingga soto sulung di Masjid Jogokarian. Tidak hanya wisatawan lokal, kemeriahan Kampung Ramadan Jogokarian kini mulai dilirik oleh turis mancanegara. Hal ini terlihat dari konten yang dibagikan akun TikTok @sigitiwans. Tampak sejumlah turis asing ikut mengantri takjil gratis yang dibagikan di Masjid Jogokarian. Para turis itu juga terlihat berbaur dengan masyarakat lainnya yang duduk lesehan, ikut menyemarakan kegiatan buka puasa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi buka puasa di Balai Kota ya? Ini namanya apa? Balai Kota. Balai Kota. Ya, di pemerintahannya. Ya, ini gedung milik pemerintah. Gedung milik pemerintah. Ya. The Office of City Manager. Ya. Di kantor Mayor Yogyakarta kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini. Sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina, orang Turki, orang Mesir, dan Tajikistan, dan Yaman sebutnya. Banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Demikian teman-teman, kita mau lanjut buka puasa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di Jerman atau di Indonesia Bule? Tentu saja di Indonesia. Ngapain aku Ramadan di Jerman? Di Indonesia kan ada takjil di mana-mana. Terus kamu bangun sahur, semuanya rame, iftar bareng, ketemu buat iftar gitu kan. Wah, seru. Ngapain di Jerman? Jadi ini udah tahun ke 3 aku puasa di Indonesia. Aku ikut juga puasa dan ya alhamdulillah sampai sekarang semuanya lancar. Aku suka banget rayain Ramadan di Indonesia. Dan waktu Ramadan di Indonesia tuh adalah waktu yang paling seru, paling damai, paling keren, paling bagus menurut aku ya. Jadi ya nggak mungkin aku di Jerman guys. Dulu di Jerman juga aku nggak pernah puasa. Aku nggak tertarik tentang Islam. Tapi sejak aku pindah ke Indonesia, aku jadi tertarik dan aku juga ikut puasa. Coba komen siapa juga ikut puasa.